Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue mau ngebahas salah satu handphone fenomenal keluaran tahun 2019, yaitu iPhone 11 ya teman-teman. Ini adalah iPhone 11, nggak pakai Pro, nggak pakai Max. Ini hanya iPhone 11. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, ini handphone keluaran tahun 19, dimana harusnya pada saat itu iPhone itu ngeluarin seri, enggak sih bener, 11. Ya, harusnya yang tahun 2020 kemarin harusnya ngeluarin dia 11S, tapi iPhone memutuskan untuk ngeluarin seri 12. Nah, sedangkan ini di tahun 2019 dia ngeluarin yang versi si iPhone 11 ini. By the way, handphone iPhone 11 ini dia handphonenya mirip dengan iPhone XR. Kenapa gue bisa bilang mirip? Karena ini adalah versi termurahnya dari seri iPhone 11. Dengan layar yang cuma 6,1 inci plus layarnya ini panelnya cuma menggunakan IPS LCD aja ya teman-teman, belum menggunakan OLED. Oke, kita bahas mengenai satu-satu dulu untuk spesifikasinya. Layarnya tadi gue sudah sebutkan 6,1 inci. Terus kemudian untuk kameranya di bagian belakang ini dia kameranya ada dua. Yang pertama kamera wide dan kamera ultra wide dengan resolusi di 12 megapiksel. Terus kemudian untuk RAM-nya ya, kalau penting ya, kalau kalian butuh RAM-nya iPhone, ini RAM-nya di 4 GB. Plus untuk baterainya di sini di 3110 mAh. Jadi begini, gue pengen cerita dulu pengalaman gue mengenai si iPhone ya teman-teman ya. Banyak banget dari user ataupun customer yang biasa gue temuin, mereka beli iPhone sebenarnya nggak penting-penting amat mengenai spesifikasi. Mereka cuman punya duit, pengen punya iPhone, udah intinya itu doang. Mereka nggak peduli berapa internal memorinya, berapa RAM-nya, berapa kapasitas baterainya, terus kemudian berapa megapiksel kameranya. Yang sering banget gue temuin, mereka punya duit, mereka pengen beli iPhone. Entah kenapa gue beranggapan, ini asumsi gue pribadi ya teman-teman, mereka cuman pengen kelihatan prestis aja di depan orang-orang. Itu anggapan gue. Kalau misalnya emang kalian gak suka, ya kalian juga gak masalah misalnya gak suka pun, tapi itu adalah anggapan gue mengenai si iPhone ya teman-teman. Dan ya, kira-kira apakah worth it handphone ini dipakai di tahun 2021 yang notabene-nya kurang lebih dia sudah hampir 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. Jadi kira-kira masih worth it kah menggunakan iPhone di tahun 2021, khususnya si iPhone 11 ini? Gue bilang pribadi ya, maksudnya gue pribadi sendiri akan bilang handphone ini akan masih sangat worth it dipakai di tahun 2021. Kenapa? Karena iPhone itu dukungannya sampai dengan 5 tahun. Bahkan si iPhone 6s pun itu masih mendapatkan update itu yang ke iOS 14 ya teman-teman ya. Jadi dia masih ngedapetin update iOS ya teman-teman. Oke, ini gue mau aktifin dulu untuk airplane mode-nya supaya nggak banyak notifikasi yang masuk. Nah, bagaimana sih kalau misalnya teman-teman pengen ngecek iPhone second ya? Gue udah pernah bilang di video sebelumnya, kalau kalian mau ngecek iPhone second, yang pertama kalian cek dulu fisiknya, terus kemudian di sini ada True Tone-nya, Face ID-nya nyala atau enggak, terus kemudian juga kalian di sini cek lagi untuk bagian about ya di sini ya. Kalau di sini kebetulan handphone ini adalah garansi resmi Indonesia yang belakangnya itu adalah PAA ya teman-teman, dengan ini kapasitas di 64 GB ya. Dan kalau misalnya emang kalian bawa laptop gitu ya, atau bisa ngecek pakai laptop, kalian juga cek juga di skor Antutu, bukan skor Antutu, namanya skor TrueTools ya. Kalau misalnya itu skornya bisa sampai di 98% ataupun di 97% dan itu menunjukkan warna hijau, kemungkinan handphonenya masih dalam kondisi baik-baik aja. Tapi gue juga nggak bisa ngejamin bahwasannya kalau skor skor TrueTools-nya itu hijau semua, berarti handphonenya itu belum pernah dilakukan pembongkaran sama sekali ya. Itu hanya sebuah aplikasi pihak ketiga yang belum bisa dibilang akurat ya pengecekannya seperti itu. Nah, gue sebenarnya cuma pengen cerita aja sih, kenapa sih orang itu cari iPhone gitu loh, iPhone. Kenapa gitu? Karena prestis kah atau seperti apakah spesifikasinya kah? Menurut gue sih nggak begitu ya, karena emang jujur aja sepengalaman gue pakai iPhone itu ya, gue nggak suka pakai iPhone. Jujur gue nggak suka pakai iPhone. Kenapa? Karena ya itu gue nggak bisa install APK atau nggak bisa install
macem-macem lah gitu, terus Bluetoothnya juga terbatas, terus macem-macem lah. Intinya gue kurang begitu suka menggunakan iPhone karena ya gue bisa bilang iPhone individual phone gitu loh. Mereka bisa connect hanya dengan sesama produk Apple aja. Bahkan si Apple Watch sendiri dia cuma bisa connect di iPhone, teman-teman, nggak bisa connect di handphone lain. Itu yang bikin gue kenapa agak sedikit skeptis sama si iPhone ya. Bukan karena gue nggak mau pakai, tapi ya gue pakai tetap aja nggak bisa senyaman gue kalau misalnya pakai Android. Oke, kameranya bagus ya. Banyak orang bilang iPhone itu kameranya bagus. Menurut gue biasa aja. Kenapa gue bisa bilang biasa aja? Karena kamera iPhone itu apa yang kita lihat dengan mata kita, itulah yang dilihat dengan kameranya iPhone. Begitupun juga untuk kamera depannya ya. Jujur gue kalau misalnya pakai kamera depannya iPhone itu agak gimana gitu. Ini muka gue banget gitu, nggak ada cakep-cakepnya pisan gitu kan. Kalau misalnya gue pakai Android kan ada sedikit beauty-nya lah, segala macemnya lah yang bikin ya lumayan lah bisa diposting gitu kan. Kalau misalnya di iPhone ya apa yang gue lihat, apa yang iPhone lihat gitu ya. Ini yang bikin gue kurang suka sama iPhone ya itu menurut pribadi gue sendiri ya teman-teman ya. By the way, kalau misalnya emang kalian pengen tahu spesifikasinya yang tadi gue sebutin, ini layarnya 6,1 inci, pakainya IPS LCD. Tapi IPS-nya itu dia IPS yang cakep banget. Ini gue bisa bilang kayaknya sih dia pakainya LTPS IPS LCD ya, jadi bukan pakai LCD biasa. Dan dia resolusinya ada di HD aja. Kemungkinan itu, bukan kemungkinan sih, angka pastinya itu untuk resolusi layarnya dia ada di 828 kali 1792 pixel dengan rasio itu 19,5 banding 9 dengan kerapatan pixel itu di 326 ppi ya teman-teman. Dan untuk kecerahannya maksimal di 625 nits ya. Dan untuk body to screen rasionya di 79,0%. Jadi memang ini dia agak sedikit tebal bezelnya dibandingkan dengan iPhone yang lain. Gue nggak tahu kenapa, mungkin layar IPS itu belum bisa dibikin seminimal mungkin untuk bezelnya ya. Jadi untuk seri iPhone XR dengan iPhone 11 itu adalah iPhone dengan bezel tertebal menurut gua ya, untuk yang mempunyai full display gitu ya. Nah, di iPhone ini juga sudah nggak ada lagi yang namanya Touch ID, dia menggunakan Face ID ya teman-teman. Oke, untuk iOS-nya sendiri dia support sampai dengan iOS 14 ya. Ini keluaran 2019 yang artinya masih support sampai 5 tahun ke depan. Jadi kemungkinan masih bisa disupport sampai tahun 2024. Untuk GPU-nya sendiri ya, gua agak random di sini. Tadi gue bilang chipsetnya dulu deh. Chipsetnya dia pakai A13 Bionic 7 nanometer. Terus kemudian di sini dia dengan clock speednya di 2,65 GHz. Untuk GPU-nya dia menggunakan Apple GPU 4 core graphic ya teman-teman ya. Nggak punya internal memory card. Sorry, bukan nggak punya internal memory card. Nggak punya external memory card. Dia jadi internal memory card aja. Dan pilihannya ada di 64 GB, 128 GB, dan di 256 GB. Kameranya tadi 12 megapiksel. Terus untuk perekaman videonya, kamera belakangnya bisa ngerekam di 4K 24 sampai 60 fps, 1080p di 30 sampai 240 fps, sudah HDR juga, dan sudah stereo sound recorder. Ya, dia handphone ini juga pun sudah mempunyai dual speaker, dan speakernya itu menurut gue juga kenceng. Untuk spesifikasi sih menurut gue ini emang buas banget. Dengan RAM cuma 4 GB didukung dengan chipset A13 Bionic, dia bisa ngasilin skor Antutu di 400.000 poin. Kalau misalnya kalian pakai Android dengan RAM 4 GB terus menggunakan kayak misalnya prosesornya itu ya oke lah, let's say kita pakai Snapdragon 865 ataupun Snapdragon 855 tapi cuma didukung sama RAM 4 GB dan GPU yang nggak mendukung, gua rasa juga nggak bisa akan tembus sampai di 400.000 poin. Oke, menurut gua emang dia enteng banget, OS-nya enak, terus kemudian juga multitaskingnya itu enak, cepet, bener-bener enak banget ya. Cuman ya itu, balik lagi, orang pakai iPhone menurut gua cuman pengen kelihatan mereka punya duit. Itu menurut gue. Koreksi kalau misalnya gua salah. Ya nggak dikoreksi sih, nggak dikoreksi pun juga nggak apa-apa. Karena ya menurut gue memang seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah ini worth it dipakai di tahun 2021? Menurut gua worth it kalau kalian punya duit. Mungkin segitu aja pembahasan gua mengenai si iPhone 11 ini di tahun 2021. Akhir kata gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.